Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nussina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian, kajian Yayasan Permata Jingga yang Allah muliakan, sahabat Radio Dakwah Islam 107,7 FM yang Allah muliakan. Kita masih di dalam kisah terbaik dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Kisah yang kalau kita baca ketika kita sedih, ada masalah, semestinya kita bahagia. Sekarang ujian kepada kekasih Allah Yusuf alaihi salam, yaitu dimasukkan di dalam penjara. Gak salah, gak opo, dimasukkan dalam penjara itu adalah sebuah ujian yang berat. Itu pun dialami oleh kekasih Allah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika beliau lebih memilih di dalam doanya penjara daripada mengikuti ajakan buruk, ajakan nista dari orang-orang sekitarnya. Para pemirsa sekalian, apa yang terjadi di dalam penjara? Masuk bersama beliau dua pelayan raja. Maka di dalam penjara ini Nabiullah Yusuf alaihissalam melaksanakan misi kenabian, misi manusia-manusia penting di dalam kehidupan umat manusia, yaitu dakwah kepada Allah, dakwah kepada ketauhidan, dakwah mengikuti jalan buyut beliau Nabi Ibrahim, kakek beliau Nabi Ishak, ayahanda beliau Nabi Yakub alaihissalam. Beliau waktu itu terlihat wajahnya itu tanda-tanda kesolehan. Maka dua orang yang lagi bermasalah, juru masak istana sama tukang membuat minuman di istana, itu mengadukan mimpinya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Seraya mereka mengatakan, nabi'na bi ta'wilih inna naraka minal muhsinin. Takwilkanlah, jelaskanlah kepada kami takwil mimpi kami ini. Sesungguhnya kami melihat Anda adalah orang baik. Untuk membangun kredibilitas diri, Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan sesuatu untuk hilangnya keraguan pada diri lawan bicaranya. Beliau mengatakan, la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilihi qabla ayyatiyakuma. Singkat kata, tidaklah bakal didatangkan kepada kalian makanan kecuali aku tahu makanan apa yang bakal didatangkan untuk kalian. Kemudian beliau mengatakan, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Sesungguhnya di sana aku meninggalkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan ingkar kepada negeri akhirat. Sementara aku mengikuti ajaran kakekku, yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub. Kami para nabi adalah orang yang mengajak kepada ketauhidan, menjauhi kesyirikan. Dan ini adalah karunia paling agung yang tidak disyukuri oleh umat manusia. Baru beliau kemudian menjelaskan tentang takwil mimpi dua orang yang bertanya kepada beliau. Setelah dakwah tauhid, setelah dakwah kepada kebaikan, setelah menjelaskan kedudukan beliau, yaitu takwilnya, adapun Anda wahai yang bikin minuman untuk raja, Anda nanti akan bebas dari penjara dan Anda akan diangkat lagi menjadi juru minum atau pembuat minuman untuk sang raja. Adapun Anda wahai tukang pembuat roti, Anda yang mimpi memikul roti kemudian dicucui gagak di atas kepala Anda, urusan Anda ini akan diputuskan. Anda terbukti berbuat salah, kemudian Anda dihukum disalib, dan pada saat itu kepala Anda ketika sudah mati akan dicucui sama gagak. Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Itulah keputusan yang telah diputuskan untuk Anda berdua, dari pertanyaan Anda berdua. Di ujung memberikan penafsiran kepada teman di dalam penjara ini, Nabi Yusuf alaihissalam melakukan sebuah
apa ini? Atraksi. Statement yang unik yang menyebabkan beliau mendapatkan penundaan karunia dari Allah Ta'ala. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhuma. Berkatalah Nabi Yusuf kepada orang yang bakal selamat dari penjara itu. Dia mengatakan, "Uzkurni inda rabbika." Sebutlah kasusku ini di hadapan Tuanmu kelak. Jadi beliau ada harapan kepada makhluk. Ada harapan kepada makhluk. Sehingga kemudian fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Orang yang sudah ditakwilkan bakal mendapatkan kebaikan oleh Nabi Yusuf ini dibikin lupa oleh setan. Dia lupa mengadukan kasus Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga Nabi Yusuf mendekam di dalam penjara itu di dalam rentang waktu sampai hampir 9 tahun atau 9 tahun. Para pemirsa sekalian, mari kalau ada masalah itu curhat nomor 1 itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuangkan di dalam doa, apalagi sepertiga malam terakhir. Ngadu kepada makhluk itu, kalau makhluknya lagi tidak tepat, itu nanti sak paran-paran. Mendingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Setelah beberapa tahun, 9 tahun lamanya Nabi Yusuf dalam penjara, kemudian Allah Subhanahu wa taala melaksanakan rencananya yang maha lembut, maha bijak kepada hambanya, yaitu raja mendapatkan mimpi yang cukup aneh, yaitu raja melihat 7 sapi gemuk, 7 sapi kurus, 7 gandum gemuk-gemuk, 7 gambung yang ompong dalamnya. Raja kemudian memanggil juru takwil mimpi dan dukun-dukun istana seraya mengatakan, "Aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun." Tolong takwilkanlah mimpiku ini jika kalian memang punya keahlian. Maka mereka kompak mengatakan, "Adghathu ahlam." Ini mimpi semrawut, kami tidak paham. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Kami tidak tahu mimpi yang model begini ini. Barulah kemudian Allah bikin orang yang selamat dengan takwil Nabi Yusuf alaihissalam, atau diberitakan oleh takwil Nabi Yusuf dalam penjara itu jadi ingat, oh saya punya teman dalam penjara dulu yang takwilnya itu jitu. Maka dia mengadu kepada sang raja, "Ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilun." Utuslah aku kepada seseorang yang bakal mentakwilkan mimpi Anda ini. Ini menunjukkan jarak antara istana dengan penjara itu jauh. Dan memang lazimnya penjara itu jangan dekat-dekat di tengah-tengah kota, yang jauh. Kemudian orang ini datang seraya mengatakan, "Yusufu ayyuhas siddiqu." Hei Yusuf, temanku yang jujur, yang senantiasa benar ucapannya. Maka dia menjelaskan mimpinya raja. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mentakwilkan mimpinya, sekaligus memberikan solusi dari permasalahan yang bakal muncul 7 tahun, siklus 7 tahunan sesuai dengan mimpi sang raja. Kemudian para pemirsa sekalian yang Allah muliakan, apa yang terjadi? Wa qala al-maliku tuni bih. Setelah sang raja mendapatkan pemaparan takwil mimpinya, maka dia meminta agar yang mentakwilkan mimpinya itu datang kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf didatangkan kepada sang raja. Maka ketika urusan sang raja ini datang menemui Nabi Yusuf, ini ucapan luar biasa Nabi Yusuf. Mendapatkan hak istimewa untuk datang ke istana raja. Beliau tidak mau keluar kecuali setelah nama beliau dibersihkan. Kredibilitas beliau dipulihkan lagi. Beliau mengatakan, "Irji ila rabbika." Pulanglah ke Tuhanmu. Fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahunna. Tolong tanyakan bagaimana kasus tentang para wanita yang melukai tangan-tangan mereka. Inna rabbi bikaidihinna alim. Sesungguhnya Tuhanku terhadap tipu daya mereka maha tahu. Maka kalau saya bilang itu ibu-ibu PKK Mesir dikumpulkan, ditanya sama sang raja,
Gimana menurut kalian? Yusuf itu menurut kalian bagaimana? Maka para wanita ini sontak semuanya di hadapan sang raja. Takut kalau melakukan kebohongan. Hasya lillahi, maha suci Allah. Ma'alimna alaihi min su'. Dia tidak terindikasi ada sifat buruk sama sekali. Maka kemudian Nyonya Al-Aziz yang dulu pernah terjatuh berbuat nista menuduh Yusuf dengan tuduhan yang tidak benar, dia mengatakan al-an hasasol haq. Sekarang terungkaplah yang sejati, yang hak terungkap sekarang. Ana rawattuhu an nafsihi, akulah yang menggoda dia untuk diriku, wa innahu laminas shadiqin, dia termasuk orang yang jujur. Dzalika, ini ucapan Nabi Yusuf alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Dzalika, kenapa sih aku minta pemulihan kredibilitas diri itu? Supaya sejarah mencatat anni lam akhunhu bil ghaibi, sesungguhnya aku tidak pernah mengkhianati tuanku dalam keadaan dia tidak melihatku. Wa annallaha la yahdi kaidal khainin, dan Allah tidak pernah memberikan restu kepada orang yang melakukan pengkhianatan. Jadi para pengkhianat itu pasti akan celaka dan hina. Itu kepastian di dalam sejarah umat manusia. Para pemirsa sekalian, maka setelah kredibilitas diri sudah kembali, kemudian Nabiullah Yusuf alaihissalam mendapatkan sebuah pengangkatan langsung dari sang raja. Innakal yauma ladaina makinun amin. Sesungguhnya engkau pada hari ini memiliki kedudukan dan orang yang dipercaya. Beliau kemudian mengatakan ij'alni ala khazainil ardi, jadikanlah aku bendaharawan di negeri ini. Inni hafizun alim, sesungguhnya aku punya kemampuan untuk memelihara dan aku memiliki pengetahuan terkait hal itu. Demikianlah Nabiullah Yusuf alaihissalam bisa kemana-mana untuk meratakan kebaikan dan kesejahteraan di seantero negeri Mesir. Negeri Mesir mendapatkan kemakmuran yang luar biasa, lolos dari musibah balak yang menimpa mereka selama 7 tahun dengan solusi dan pengaturan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dan memang Allah tidak pernah menyia-nyiakan orang yang senang berbuat baik. Ini ada kalimat yang sangat bagus banget. Wala nudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan orang yang senang berbuat baik. Wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Pahala negeri akhirat itu lebih baik lagi bagi orang yang mau beriman dan senantiasa bertakwa, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian, ini Nabiullah Yusuf alaihissalam di dalam penjara. Kemudian insya Allah pada pertemuan berikutnya Nabi Yusuf menghadapi saudara-saudaranya ketika jadi pejabat. Kemudian bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam mengumpulkan keluarganya dan bagaimana beliau menutup kehidupannya ketika beliau sudah sampai pada puncak ujian, pada puncak kebaikan, yaitu ada nikmat duniawi, ada nikmat agama terhimpun di dalam diri beliau. Apa yang terjadi pada diri beliau? Insya Allah pada serial yang terakhir kita akan kaji kisah beliau. Demikian aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.